Nggih terusaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain. I'lam rahimana wa huwa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi kang sira fi adal hadis ing dalam ikhlas hadis. Anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhna sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saejo al muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa al muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saiki wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane jadi bupati, terus carane duwe akeh. Wong alime dhewe ra pati dhuwit ditakoki. Kadang kula iki suwani tiyang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takok carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerti ini itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai ku rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nah, dadi bupati salami templek 2 juta, nek ora dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nat. Terkenal donga kula ora mandi. Mergo nek mandi ku repot. Dadi dukun. Jadi niki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula, Bapak Nurian lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau soleh zaman akhir ku repot, hisabe gede. Udah terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei dhuwit. Mari hisab tok, mergo duwe sudah dikonversi sebagai materi. Makanya beliau pernah menangis, aku soleh-soleh kumene golek. Intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau wau istifadah kalian ke Zuhur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazahi, biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Nah, gerwang ya udah bang. Malah nak kidilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Ini mesti klenik nih. Mune ku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau bener juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean iku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok nggak mutawatir itu nggak mutu. Paling firud batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi, atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Zuhur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau gitu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Nggak semua yang diunek-unek takokno. Kadang wong takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sak utang ngene apa? 1 miliar. Kulo nu di santri, bojone nu 3 wong sugih. Kowe urang kesuwan kula takok carane ngrukono bojone.
Yo kene bingung piye carane. Bojo sitok kudu urip malah ditakoki. Bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali, pemenang nak telu dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dia nanti nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa boten Gus karena saya melafatkan itu dipaksa diancam. Bojo pertama mau nopo? Lah iku nang fikih kan hanya ada syaratul ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadawi. Kena arah megat tak pateni ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak pateni ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabuk turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya seduarian nunggu Ghosofur ya jawab wallahu a'lam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawane di bojo akeh ya mesti sumpek, ngurmat wong wedok sitok sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan ya. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duko, baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersakno kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balik nang apa. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi iku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Kalau sampean misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ras regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultan itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu kalau kiai ini memberi apa? Solusi. Tak bila minggatnya yang diteng-teng tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya meniku. Jadi, nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka cari donga, piye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malih tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi.
Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Ya ijazah ya aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritane Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan niku memaksakan bisa jawab. Wis koyo ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko Tuwa. Lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus, itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ramu. Sekolahnya ora tau munggah. Ngono dicalon ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi memaksakan bisa. Jadi karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah, aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ora tahu. Sampe tahu ijazah niku Pak Zakaria. Oh, jadi ya ijazah terus. Karena Jubir Torekoh nih. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi, sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Sehari santri ya sedunia rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan. Zaman tabi'in